Shalom saudara-saudari, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohana Amelia Putri Pardede dengan NIM 01072403. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskanlah periodisasi sejarah gereja secara singkat. Pada dasarnya, sejarah gereja berbeda dengan sejarah kebudayaan umum dan dengan sejarah aliran-aliran rohani yang lain, karena yang disebut gereja itu hanya gereja Kristen. Barang siapa yang hendak mempelajari sejarah gereja Kristus itu, haruslah akan sanubarinya oleh Tuhan sendiri, yang kita ketahui hanya dari perjanjian baru saja. Gereja ada karena Yesus memanggil orang menjadi pengiringnya. Mereka dipanggil dalam persekutuan dengan Dia, yaitu gereja. Jadi wujud gereja ialah pertama-tama persekutuan dengan Kristus. Jika dalam suatu gereja Kristen, persekutuan itu tidak ada, maka gereja itu tidak berhak disebut gereja. Akan tetapi, persekutuan dengan Kristus itu selalu berarti pula persekutuan dengan manusia lain. Tatkala Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, maka mereka dipertemukannya menjadi satu rombongan orang yang masing-masing bukan saja terikat erat-erat kepada penebusnya, tetapi seorang kepada yang lain. Tetapi wujud gereja Kristen belum cukup diartikan dengan menunjuk kepada persekutuan itu saja. Selain itu, perlu juga kita menekan kepada tugas atau amanat gereja. Yesus telah menyuruh para muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku," dalam Matius 28 ayat 19. "Dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi," dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Gereja bukan saja lahir dari amanat Kristus itu, tetapi amanat itu pula menjadi wujud gereja yang sewajarnya. Sekarang mulailah kita mengerti apa maksud ilmu sejarah gereja, yaitu memeriksa apakah, bagaimanakah, dan sampai mana gereja sadar dan setia akan wujud dan amanatnya, dan juga apakah dan bagaimanakah gereja diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini menurut wujud dan amanatnya sepanjang sejarahnya dari dulu sampai sekarang. Yang kedua, jelaskanlah yang dimaksud gereja yang tertulis dalam Alkitab. Dalam Alkitab, gereja dalam bahasa Yunani adalah eklesia, memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar bangunan fisik. Gereja mengacu pada komunitas atau kelompok orang percaya yang mengikuti Yesus Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus, tempat Allah bertahta dan rumah bagi umatnya. Ada 5 pokok dari gereja yang tertulis dalam Alkitab. Yang pertama, gereja sebagai tubuh Kristus. Alkitab menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepalanya. Ini menyeratkan, meskipun berbeda satu sama lain, bersatu dan bergantung dalam Kristus. Yang kedua, gereja adalah rumah Allah, tempat di mana Allah bertahta dan umatnya untuk beribadah, berkumpul, dan bersekutu. Yang ketiga, gereja sebagai umat Allah. Gereja juga mengacu pada umat Allah, yaitu orang-orang yang dipanggil Allah melalui Yesus Kristus untuk mengikutinya. Yang keempat, gereja sebagai perwakilan Kristus. Gereja memiliki tugas untuk menyatakan kasih dan kebaikan Kristus kepada dunia, menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Yang kelima, gereja sebagai persekutuan, di mana tempat orang-orang percaya bersekutu membangun hubungan atau satu sama lain dan saling mendukung dalam iman. Yang ketiga, jelaskanlah sejarah permulaan di Palestina, di luar Palestina, serta pertumbuhan dan tantangan yang dihadapi. Pada masa kelahiran gereja, tanah Palestina takluk kepada pemerintah Romawi. Bagian selatan Palestina, yaitu Yudea, dikepalai oleh seorang wali negeri Romawi, diantaranya Pilatus, Festus, Felix. Raja bagian utara, yaitu Galilea, pada masa itu ialah Herodes Antipas. Di lapangan agama, kaum Yahudi adalah bebas, artinya mereka berhak menyembah Allahnya menurut hukum-hukum Tauratnya. Agamanya dipimpin oleh majelis Sanhedrin, anggotanya terdiri dari imam-imam dan ahli-ahli Taurat, 70 orang banyaknya, dan diketahui oleh imam besar. Sekian dari video saya ini, kiranya teman-teman mendapatkan pembelajaran dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih.